Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Apriliana, saya dari Prodi Komunikasi, ingin mempresentasikan hasil eh, activity report ya dari case iPhone yang saya jual. Berikut adalah produk overview-nya. Eh, untuk yang pertama adalah case bening anti kuning yang harganya cuma 15.000. Kemudian materialnya dari TPU premium anti kuning. Kemudian keunggulannya yaitu bening, tahan lama, dan anti kuning. Dan perlindungannya raised lip. Untuk fiturnya ada anti UV, antioksidasi, dan untuk kompatibilitasnya semua seri iPhone. Kemudian target penggunanya yaitu pengguna minimalis. Untuk case silikon warna solid, yaitu harganya 12.000 dengan material silikon food grade dan keunggulannya yaitu ada lembut, nyaman, banyak pilihan warna. Kemudian perlindungannya yaitu standar, bumper diperkuat ya. Fitur khususnya itu anti-slip dan anti-fingerprint. Kemudian kompatibilitasnya yaitu di semua seri iPhone dan targetnya yaitu pengguna fashion. Kemudian yang case MagSafe imitasi harganya itu 25.000 dengan material TPU plus PC plus magnet neodymium. Dan keunggulannya itu fungsional MagSafe dan proteksinya ganda. Untuk pelindungannya itu premium atau military grade dan fitur khususnya itu magnetnya kuat dan kompatibel aksesori ya. Dan kompatibilitasnya itu iPhone 12 ke atas yang menggunakan MagSafe. Dan targetnya adalah pengguna aktif dan profesional. Kemudian ada promotion strategy. Untuk strategi yang pertama adalah optimalisasi toko dan konten untuk bulan pertama. Di sini ada listing 5 produk dengan foto latar putih dan deskripsi kayak SEO atau kata kuncinya yaitu case iPhone anti kuning murah original. Kemudian membuat testimoni awal dengan meminta 5 teman untuk membeli dan memberikan ulasan foto bintang 5. Kemudian mengikuti program komisi Shopee Affiliate untuk memperluas jangkauan. Dan hasilnya, produk kami mulai terlihat di pencarian. Ulasan awal membangun kepercayaan. Untuk evaluasi, berhasil ya jumlah pengunjung toko meningkat 300% di minggu kedua. Buktinya produk mulai masuk ke wishlist banyak pengguna. Kemudian strategi yang kedua, live Shopee interaktif untuk bulan pertama dan bulan kedua. Di sini ada melakukan siaran langsung atau live Shopee sebanyak 3 kali sehari dengan durasi 30-60 menit selama live. Hasilnya yaitu interaksi langsung ini sangat efektif untuk menjawab keraguan pembeli. Dan evaluasinya ya sangat berhasil. Live streaming menyumbang 60% dari total penjualan dan rata-rata setiap live berhasil menjual 5-10 unit. Dan ini menjadi saluran paling efektif. Kemudian yang strategi ketiga ada promosi harga dan flash sale di bulan 2 dan ketiga. Di sini menetapkan harga lebih rendah 1.000 sampai 2.000 dari kompetitor. Kemudian mengadakan flash sale dengan harga loss leader 9.900 untuk satu varian warna hitam guna menarik trafik massal. Kemudian mengaktifkan fitur gratis ongkir melalui program reguler Shopee. Kemudian hasilnya yaitu flash sale sukses menarik pengunjung baru. Banyak pembeli yang akhirnya membeli varian warna lain dengan harga normal. Dan evaluasinya yang sangat berhasil, flash sale meningkat trafik toko hingga 500% pada hari pelaksanaan. Dan strategi ini berhasil menjadi customer acquisition tool. Kemudian strategi yang terakhir yaitu engagement, follow dan like di bulan 1 sampai bulan 3. Jadi secara konsisten follow dan like minimal 100 akun per hari di Shopee untuk meningkatkan interaksi dan visibilitas toko. Dan hasilnya toko mendapat banyak follow back dari pengguna aktif. Dan evaluasinya cukup berhasil, strategi ini bersifat jangka panjang untuk membangun komunitas dan meningkatkan kredibilitas toko di mata algoritma. Kemudian di sini ada consumer profile. Ini kita mengambilnya dari tiga bulan. Untuk yang demografis, jenis kelamin adalah 65% perempuan dan 35% laki-laki. Untuk usianya didominasi oleh rentang 18 sampai 30 tahun, sekitar 80%.
Dan lokasinya itu 70% berasal dari Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, Surabaya, sisanya dari Sumatera dan Kalimantan. Untuk pendapatan, sebagian besar adalah pelajar atau mahasiswa dan pekerja pemula dengan pendapatan 1 juta sampai dengan 4 juta per bulan. Kemudian psikografis dan perilaku. Yang pertama ada fashionable dan up to date. Jadi mereka sangat memperhatikan penampilan termasuk aksesori ponsel. Kemudian price sensitive. Harga adalah pertimbangan utama, jadi mereka cenderung membandingkan harga dari banyak toko sebelum membeli. Aktif online, jadi mereka aktif di media sosial dan sering mencari rekomendasi produk dari review atau konten di TikTok atau Instagram. Kemudian praktis, mereka lebih memilih belanja online karena kemudahan dan gratis ongkir. Kemudian di sini ada kompetitor analisis. Jadi di sini ada tabel perbandingan kompetitor casing iPhone di Shopee ya. Untuk kompetitor pertama atau toko A, harganya kisaran dari 25.000 sampai 35.000 dengan kualitas premium, anti kuningnya terbukti. Dan jumlah ulasannya sudah 5.000 plus ya dengan bintang 4,9. Dan mereka fokus pada merek dan kepercayaan. Dan kelemahannya harganya cukup tinggi. Kemudian untuk kompetitor 2 atau toko B, harganya kisaran 15 sampai 20.000. Jadi standarnya. Jadi kualitasnya standar ya dan agak cepat kuning. Kemudian di Shopee ulasannya sudah 1.000 plus dengan bintang 4,6 dan strateginya mereka fokus pada harga murah. Dan kelemahannya kualitasnya ya di bawah standar karena harganya murah gitu. Kemudian produk kami kisaran harga 18 sampai 22.000 saja. Jadi premium, anti kuningnya juga teruji dan di ulasannya 150 plus ya dengan bintang 4,9. Jadi strategi kita itu fokus pada nilai atau value, kualitas premium di harga yang terjangkau. Kemudian kelemahannya ya kita masih baru dan ulasannya kurang atau ratingnya belum ya. Kemudian analisis singkatnya, kompetitor satu adalah pemain besar dengan reputasi yang kuat. Jadi kelemahannya mereka adalah harga yang relatif tinggi yang menjadi celah pasar bagi kami. Kemudian kompetitor dua bersaing di segmen paling bawah. Kelemahan mereka adalah kualitas produk yang cepat rusak atau kuning gitu, yang justru menjadi pembeda kami. Sedangkan posisi kami menempati posisi sweet spot atau menawarkan kualitas premium yang sebanding dengan kompetitor satu, namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau dan mendekati kompetitor kedua. Ini adalah keunggulan kompetitif utama kami. Kemudian di sini ada sales report. Untuk data penjualan bulanan, untuk bulan pertama target kita yaitu 30 unit dan terrealisasinya 42 unit dan tercapai. Kemudian bulan kedua 80 unit, realisasinya 90 unit dan tercapai. Untuk bulan ketiga 150 unit, tapi hanya terrealisasi 135 unit dan ini tidak tercapai. 89,9% dari target ya. Dan untuk total target kita adalah 260 unit dan terrealisasi 272 unit, tercapai 104,6%. Kemudian perhitungan keuangan, jadi harga pokok penjualan atau HPP-nya per unit adalah 15.000, itu termasuk biaya case, kemasan, dan bubble wrap. Kemudian harga jual rata-rata adalah 20.000 per unit. Kemudian total pendapatan kotor adalah 272 unit dikali 20.000 adalah 5.440.000. Untuk total HPP adalah 272 unit dikali 15.000 sama dengan 4.080.000. Dan keuntungan bersih kita adalah 5.440.000 dikurangi 4.080.000. Dan hasilnya adalah 1.360.000 keuntungan bersih. Nah, di sini ada faktor keberhasilan dan kegagalan. Jadi, mengapa penjualan berhasil untuk bulan 1 dan 2? Karena yang pertama, efektivitas flash sale, strategi loss leader berhasil mendatangkan trafik besar. Jadi pengunjung yang datang karena flash sale kemudian tertarik pada varian lain. Kemudian yang kedua, kekuatan live streaming kita, interaksi langsung membangun kepercayaan dan mengurangi keraguan pembeli. Itu terbukti menjadi saluran dengan konversi tinggi. Kemudian yang ketiga adalah strategi harga yang tepat. Harga yang lebih rendah dan kompetitor premium memicu keputusan pembelian cepat.
Kemudian yang keempat adalah optimasi SEO-nya, yaitu deskripsi produk yang sesuai dengan kata kunci pencarian membuat produk kami muncul di halaman awal pencarian Shopee. Nah, untuk yang bulan ketiga, kenapa sih tidak tercapai? Jadi yang pertama itu karena peningkatan persaingan ya pada bulan ketiga, beberapa kompetitor baru mulai bermunculan dengan harga serupa, sehingga membagi pasar. Yang kedua, keterbatasan stok. Jadi stok produk sempat habis untuk varian paling laris ya, yang warna bening selama 4 minggu di minggu kedua sehingga terjadi missed opportunity. Nah, kemudian yang ketiga, penurunan frekuensi live karena kesibukan lain, jadi frekuensi live streaming saya kurang menjadi 1 sampai 2 kali sehari di minggu ketiga dan keempat yang berdampak langsung pada penjualan. Kemudian kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Di sini kesimpulannya secara keseluruhan ya, aktivitas penjualan produk casing iPhone ini berjalan sangat baik dengan modal awal hanya 250.000. Kami berhasil menjual 272 unit dan meraih keuntungan bersih 1.360.000 dalam 3 bulan. Strategi live streaming dan flash sale terbukti menjadi mesin pertumbuhan utama. Targetnya 3 bulan secara total berhasil melampaui meskipun ada sedikit penurunan di bulan ketiga. Kemudian rencana aksi ke depan. Yang pertama menambah stok, jadi segera menambah stok untuk varian terlaris agar tidak kehabisan. Yang kedua konsistensi live ya, kembali menerapkan jadwal live streaming 3 kali sehari secara konsisten. Kemudian diverifikasi variannya, menambahkan varian warna baru seperti soft pink, hijab, untuk menarik segmen pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir, memanfaatkan fitur iklan, jadi mulai mengalokasikan sebagian keuntungan untuk beriklan di Shopee Ads agar lebih kompetitif. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.